Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Sidang Jemaat Palangka 1. Pada hari ini Kamis 2 November 2023 kita kembali bertemu dalam acara atau dalam podcast Kabar Bahalap bersama saya Penetua Wilman Rinting dari lingkungan pelayanan 4. Adapun renungan kita pada hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Yosua pasal 1 ayat 12 sampai 18 dengan perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa atas penyertaan dan perlindungan-Mu pada pagi hari ini. Kami telah dibangunkan dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Kini kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang dapat kami baca pada pagi hari ini menjadi bekal untuk kami dalam menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada Yosua pasal 1 ayat 12 sampai 18 dengan perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Kepada Ruben, kepada orang Gad, kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kamu akan suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikian kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia dihukum mati. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Adapun renungan yang disampaikan pada kita pada pagi hari ini yang ditulis oleh Vikaris Ika Susana STH dengan judul Kuatkan dan Teguhkanlah Hatimu. Yosua 1 ayat 12 sampai 18. Menjadi seorang pemimpin pada umumnya bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan keberanian, kepercayaan diri, dan kebijaksanaan dalam hal memimpin. Terlebih yang dipimpin bukanlah hanya satu atau dua orang, tetapi suatu bangsa. Apabila sebelumnya kita mengingat bahwa Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tempat perbudakan yakni Mesir
dan kini Yosua lah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dapat menggantikan Musa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel dan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Musa dengan membawa mereka ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Dikarenakan Musa telah mati dan Tuhan pun memilih Yosua sebagai penggantinya. Tentu tugas menjadi seorang pemimpin itu bukanlah perkara yang mudah, dan Yosua menyadari akan hal itu. Akan tetapi Tuhan memperingatkan kepada Yosua bahwa ia akan menyertai Yosua sama seperti ketika ia menyertai Musa dahulu. Yosua perlu menguatkan dan meneguhkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Dengan begitu, Tuhan dapat berkarya melalui kepemimpinan Yosua bagi umat yang dikasihinya. Kemudian, pada akhirnya Yosua pun dapat menjalankan setiap tugasnya dan tanggung jawabnya dengan baik atas penyertaan Tuhan. Sama halnya ketika kita memilih untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi orang Kristen, atau dipercayakan dalam setiap tugas, pekerjaan atau tanggung jawab yang diembankan kepada kita. Sudah tentu bukanlah hal yang mudah bagi kita untuk menjalaninya. Namun, suatu hal yang harus kita imani sebagai orang percaya di balik setiap hal yang dipercayakan oleh Tuhan dalam hidup kita, baik itu kecil atau besar, Tuhan akan menyertai kita selama kita mau untuk hidup di dalam Dia dan senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kepercayaan kita kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan dengan pokok doa yang dituliskan di sini. Marilah kita senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih kami telah mendengar bacaan Alkitab dan renungan yang disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu dapat bertumbuh dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan program ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.